Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah masih seputar motivasi untuk YouTuber pemula, terutama untuk YouTuber di bidang kuliner. Makan-makan dapat cuan miliaran. Wow, amazing. Ya, itu pekerjaan yang salah satu profesi atau pekerjaan yang terenak di dunia ya. Makan-makan tapi dapat cuan miliaran. Contohnya yang sudah hobinya makan dan dapat cuan miliaran. Yang paling teratas itu adalah Tan Boy Kun, Farida Nurhan, Next Carlos, Magdalena, Separuh Aku Lemak, Anak Kuliner, dan lain-lain. Tan Boy Kun ini konon kabarnya berdasarkan googling ya, konon kabarnya per bulan bisa ratusan juta sampai miliar. Diawali dengan dulu pas di masa kos-kosan itu nge-YouTube atau memvideokan hobi dia yang makan banyak. Akhirnya seiring berjalannya waktu YouTuber kuliner itu booming dan membawa kesuksesan hingga sekarang. Kemudian Farida Nurhan, seorang TKW yang pulang ke Indonesia, kemudian berjuang di Jakarta dengan bekal seadanya, tabungan seadanya, bisnis apartemen. Namun YouTube tentang apartemen itu tidak booming. Akhirnya punya satu ide untuk makan pedas yang akhirnya booming dan membawanya kesuksesan pada hari ini. Next Carlos berawal dari kalau tidak salah nebeng dari YouTuber yang keliling Indonesia. Akhirnya tercetuslah untuk makan, untuk nge-YouTube makan makanan pinggir jalan bahasanya gitu, makan makanan biasa, bukan yang kalau Tan Boy Kun kan ciri khasnya makanan yang porsi besar, mukbang. Kalau Farida Nurhan ciri khasnya adalah yang pedas-pedas. Kalau Next Carlos itu yang food street. Kalau Magdalena ini stabil aja, pedas ya, kadang food street ya, kadang makan besar ya. Magdalena ini sarjana hukum kalau nggak salah. Akhirnya takdir membawanya pada keberuntungan untuk masuk dalam dunia YouTube kuliner. Separuh Aku Lemak berawal dari hobi makan yang kemudian di PHK dari tempatnya bekerja. Sekarang sukses di bidang YouTube kuliner dan anak kuliner. Nah, kalau anak kuliner ini saya hanya lihat videonya, pertamanya tidak hanya sendirian, di awal-awalnya itu bersama temennya. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya sekarang kadang berdua, kadang sendirian. Dan mereka semuanya ini sukses di YouTuber kuliner. Makan-makan dapat cuan miliaran. Ya, cuman tidak semuanya. Ini kan bidang mereka. Seperti interview antar Grade dan Separuh Aku Lemak. Itu Grade itu udah mencoba untuk kontennya tentang makan-makan. Namun karena Grade ini tidak suka makan, tidak enjoy, sehingga tidak diteruskan ya, dia hanya menjalankan podcastnya. Ya, namun begitu ini adalah satu peluang bagi yang hobi makan ya. Bagi yang hobi makan ini satu peluang, silakan untuk menjadi diri kalian sendiri. Setiap orang kan ada keunikan walaupun sama-sama hobi makan. Si Tan Boy Kun hobi makannya yang banyak, Farida Nurhan hobi makannya yang pedas, Next Carlos hobi makannya yang food street. Separuh Aku Lemak fokusnya di bakso. Anak kuliner itu biasanya review makanan-makanan atau resto atau usaha influencer dan para artis seperti itu. Nah, you juga pasti punya punya keunikan, punya kecenderungan sendiri makannya yang apa. Ada yang mungkin makanan ciri khas Indonesia, ada yang mungkin makanan ciri khas luar negeri, atau mungkin yang Chinese ya. Mungkin ada yang manis, masakan Jawa. It's up to you. Silakan dikembangkan hobi makannya agar makan-makan dapat cuan miliaran. Ya, namun selalu ada doa, cinta, dan perjuangan di setiap kesuksesan atau ketercapaian. Ya pastilah ya. Doa yang pertama biasanya rata-rata dari yang diinterview itu bilangnya keberhasilan mereka itu tidak luput dari campur tangan Sang Maha Kuasa, karena secara logika mendapatkan views yang banyak, penonton yang banyak, subscribers yang banyak itu mereka bukan artis gitu ya. Itu merupakan
adanya campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian adanya cinta, ya tentunya yang dilakukan itu ada support dari orang-orang tercinta yang tidak berdiri sendiri tentunya. Dan yang terakhir adalah perjuangan. Apakah makan-makan itu saja kemudian tidak ada perjuangannya? Ya itu kan merintis dulu lah. Kita ini yang menjadi salah adalah, wah saya sudah nge-YouTube beberapa bulan tapi kok subscribersnya masih sedikit. Ya gimana ya, kata siapa, siapa itu yang diwawancarai di podcastnya Deddy Corbuzier itu, salah satu dari orang yang ngelawak itu apa namanya, beliau bilang kalau mau stand up comedy, kalau mau stand up komedinya bagus itu yang ikhlas, kalau nggak salah penyampaiannya yang ikhlas memang dari hati. Itu justru yang mengangkat dia menjadi stand up comedy yang terkenal, yang konon kabarnya yang mulai mau naik daun dan progresnya cepat. Yang konon kabarnya 15 menit itu 30 juta. Mau juga ya 15 menit 30 juta. Oke, cuman kan tidak sekonyong-konyong seperti itu. Itu mungkin adalah akibat dari sebab yang pernah beliau lakukan di masa lalu sehingga membawanya pada hari ini ketercapaiannya, kesuksesannya seperti itu. Dan lebih dari itu adalah menggapai itu jauh lebih yang paling susah itu memulai. Saya aja ya kepikiran juga kan viewsnya. Awalnya itu motivasinya juga target penonton, target subscriber. Cuman semakin kesini saya menikmati, jadi ya mau ditonton berapapun, mau subscriber berapapun is okay. Tadinya saya mencoba saya kan ada video makan-makan juga, itu justru yang paling banyak karena saya memang suka makan. Tadinya pusing mau makan apa-apa, jadi mengada-ngada gitu kan, jadi memenuhi kebutuhan publik, apakah harus makan, jadi bukan diri sendiri jadinya, apakah harus makan pedas, makan banyak, atau harus makan apa gitu core-nya ya. Tapi pada akhirnya saya terinspirasi dari anak kuliner itu kalau ini ya, saya ulas lagi, kalau Tan Boy Kun saya nggak bisa makan yang banyak seperti itu dengan waktu yang cepat. Kalau Farida Nurhan makannya pedes banget, saya mules. Ya saya juga karena kalau sudah syuting itu nggak ada kerjaan lain, ya kita kan ada kerjaan lain, nggak mungkin kita kerja di lagi meeting terus mules kan, nggak lucu gitu. Terus next Carlos itu food street itu ya oke juga, cuman kan kadang kalau lihat dari segi kesehatan jangka panjangnya, kadang kan tuh ada hal-hal yang harus dipertimbangkan juga food streetnya. Kalau Magdalena stabil, namun saya tidak terlalu terinspirasi. Separuh Ak Lemak itu lumayan, makanya banyak juga. Bakso-baksoan saya agak tidak core-nya bukan di situ. Nah, saya terinspirasi dari anak kuliner yang cenderung santai, review santai, makan gitu. Walaupun mungkin secara tangga ketenaran atau tangga kesuksesannya mungkin anak kuliner agak lebih di bawah gitu. Cuman saya condong sebagai referensi adalah anak kuliner. Ya, jadi yang paling sulit itu adalah memulai. Dan kalau sudah mulai, kalau saya orangnya kalau sudah panas susah berhenti gitu. Nggak tahu gimana caranya berhenti kalau mesin itu. Jadi saat memulai itu memang tidak mudah karena kita harus menemukan diri kita dulu, berproses menemukan diri kita, membuang semua rasa malu, rasa takut. Dan pada akhirnya kita menikmati, enjoy. Dan biasanya kalau kita sudah menikmati satu pekerjaan atau satu kegiatan, itu biasanya akan berdampak positif. Semoga ya. Semangat untuk para penggemar YouTuber kuliner atau para penggemar makanan untuk berkreativitas, makan-makan dapat cuan miliaran di YouTube-nya. Silakan makan, divideokan, menjadi diri sendiri, tidak mengada-ngada. Dan semangat, semoga sukses. Ambil HP-nya, ambil makanannya, divideokan, langsung di-upload. Jangan tunggu sampai besok. Lakukan itu setiap hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.